Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya di dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Biarkan api Pantekosta, api Roh Kudus itu, api doa itu terus menyala dalam kehidupan kita. Amin. Dan selamat senja atau menjelang malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Dan jangan katakan bahwa Tuhan Yesus bukan Juru Selamat, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Sebab firman Allah berkata bahwa jika engkau mengaku Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Tuhan memberkati kita. Puji nama Tuhan. Dan firman Allah akan saya ambil dalam Galatia 2 ayat 20-21. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah Yesus memberikan segalanya bagi kita. Wow. Jadi dia memberikan yang terbaik, yang terindah, yang termulia. Semuanya hanya karena Tuhan mengasihi setiap kita. Dan Tuhan mencintai manusia yang ada di muka bumi ini. Sekalipun manusia itu tidak mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. No problem. Tapi kasih Allah kepada seluruh dunia. Sebab firman Allah katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya saya mau katakan sesuai dengan tema kita adalah bahwa Yesus memberikan segala-galanya bagi kita. Yang pertama diberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Jadi karena kasih karunia itu kita diselamatkan, karena kasih karunia itu kita memperoleh rahmat, kita memperoleh pembebasan, kita memperoleh yang baik, yang indah, semua yang manis-manis yang dari Tuhan itu. Karena kejahatan kita, kasih karunia menyelamatkan kita, tidak diingat lagi pelanggaran kita, tidak diingat lagi dosa-dosa kita. Tapi ada orang membuat negatif karena sudah dosanya diampuni maka bebas berbuat jahat. Tidak ada itu. Ajaran Yesus Kristus adalah bukan karena engkau diampuni lalu kau sesuka-sukamu berbuat dosa. Tidak. Justru karena kasih karunia itu kita memiliki rasa hormat, rasa kasih kepada Allah untuk memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Bukan justru kita berbuat jahat. Kita katakan jangan mempergunakan kemerdekaan untuk melakukan hal-hal yang jahat. Bukan. Justru akan melakukan hal-hal yang baik. Sebab apa? Kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus dan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Yang kedua kata firman Allah, Yesus memberikan hidupnya dan nyawanya yang dimilikinya. Wah. Karena kasihnya bagi kita, dia berikan kasihnya dan bahkan nyawanya untuk menebus kita. Dia mati di kayu salib. Seharusnya kita ada di situ. Orang-orang yang terkutuk di situ. Tapi Yesus membuat dirinya terkutuk. Supaya apa? Karena engkau, saya, supaya kita diselamatkan. Itu sebabnya dia memberikan segala-galanya bagi kita. Nyawanya, hidupnya diberikan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Sebagai responnya apa yang kau akan berikan kepada Tuhan? Berikan juga segala-galanya kepada Tuhan, termasuk kehidupan kita ini, supaya Tuhan memberkati kita. Yang ketiga kata firman Allah adalah yang terakhir ini, yang dambaan setiap orang. Haleluya, mantap. Karena apa? Sorga. Dia berikan sorganya bagi kita. Jadi makanya kalau orang berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan pemilik sorga, saya mau katakan Yesus itu adalah Tuhan dan pemilik sorga. Jadi kalau dia berikan nyawanya, sorganya juga diberikan bagimu.
Saya yakin dan percaya tidak ingin semua orang pada saat ini mau masuk surga. Tapi pada waktunya kalau sudah dijemput oleh Tuhan, setelah Tuhan katakan semuanya tugasmu telah selesai, kita akan memasukinya dengan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Jadi mari ingatlah bahwa Yesus sudah memberikan segala-galanya bagi kita. Dia telah memberikan kasih yang dimilikinya, dia telah memberikan cintanya dan memberikan nyawanya, dan dia memberikan surganya. Pertanyaan saya adalah, apa yang akan kita buat kepada dia? Bagaimana respon kita, sikap kita dalam menyambut segala yang terbaik, yang termanis yang diberikan Tuhan kepada kita? Tentunya kita tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, selain hanya mau menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan berkenan memakai setiap kita dan membuat kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang demi kemuliaan bagi Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala. Kami yakin dan percaya kepadamu Tuhan, yang terbaik selalu Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarkan kami juga memberikan yang terbaik kepadamu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kiranya kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kita, dan api Pantekosta itu menyertai setiap kita, supaya senantiasa kita dapat memuliakan Tuhan. Haleluya. Glory. Mantap, 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 mantap. Mantap. Tuhan Yesus memberkati.